Hai Sobat Anda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Kita semua tahu jika film bertema perang menonjolkan aksi pertempuran, strategi, kerjasama, dan solidaritas. Namun di film yang bakal Mimin recap ini justru menonjolkan sisi lain, yang jarang dieksplorasi di layar lebar. Sisi ketakutan yang dihadapi oleh warga sipil, khususnya kaum Hawa, yang harus menghadapi ancaman dari para prajurit yang tidak hanya menjajah negaranya, tetapi juga bernafsu untuk menodai mereka. Film ini diadaptasi dari novel karya penulis terkenal Jeling Yan, dalam novelnya yang berjudul 30 Flowers of Nanking, yang mengangkat kembali kisah pilu warga kota Nanking pada tahun 1937. Novelnya merupakan kisah nyata, latar belakang pembantaian selama 6 minggu di kota Nanking. Sebuah tragedi yang sangat menyedihkan, dengan memakan korban nyawa sejumlah 300.000 orang, dan kurang lebih 80.000 wanita diperkosa. Di Cina, kisah ini lebih dikenal dengan sebutan The Nanking Massacre atau The Rape of Nanking. Film garapan sutradara Zheng Yimou ini dirilis 16 Desember 2011 dan diganjar dengan rating 7,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat, dan ini dia alur cerita film The Flowers of War. Setelah pengeboman selama 20 hari tanpa henti, 13 Desember 1937 Nanking akhirnya harus jatuh ke tangan Jepang. Tentara Kekaisaran Jepang menguasai kota Nanking dan melakukan pembantaian. Ketika Jepang menyerbu tentara Cina, terlihat rombongan para siswi murid gereja Katedral Winchester yang berlari ketakutan, melarikan diri dari kejaran para pasukan Jepang yang mencari para wanita untuk melampiaskan nafsu mereka. Diketahui para siswi itu keluar gereja untuk menuju ke tempat perlindungan dan pengungsian, namun terlambat bagi mereka karena Jepang sudah menguasai kota Nanking. Beberapa dari mereka bernasib malang karena tentara Jepang mengetahui persembunyian mereka. Mereka pun akhirnya harus tewas mengenaskan dibunuh oleh tentara Jepang. Di saat yang sama kita berkenalan dengan John Miller yang diketahui bekerja sebagai pengurus jenazah. Dia terlihat berlari berusaha menyelamatkan diri dari kejaran tentara Jepang yang juga berusaha untuk menangkapnya dan membunuhnya. Dia kemudian bersembunyi di suatu tempat, dan secara tidak sengaja di sana dia bertemu dengan dua siswi yang juga sedang bersembunyi dari para tentara Jepang. Tujuan John ke kota Nanking adalah untuk pergi ke gereja Katedral Winchester untuk memakamkan seorang pastor Katolik yang meninggal. Dan kebetulan dua siswi yang bersamanya saat ini merupakan murid dari gereja dimaksud, dan mereka berdua bersedia untuk mengantarnya ke sana. Scene selanjutnya, beberapa dari siswi yang terus dikejar oleh tentara Jepang diselamatkan oleh sisa pasukan Cina yang masih bertahan di kota Nanking, sehingga kontak senjata antara pasukan Cina dan pasukan Jepang pun terjadi.走，是。
Sisa tentara Jepang saat itu tidak memiliki persenjataan memadai untuk menghancurkan tank Jepang. Namun mereka akan tetap berjuang demi negara mereka sampai titik darah penghabisan. Maka tindakan rela berkorban pun dilakukan. Mereka menggunakan cara perang kuno dengan membentuk perisai manusia untuk bisa menjangkau dan mengebom tank Jepang. Para siswi yang gagal menuju ke tempat pengungsian pun akhirnya harus kembali ke gereja dan bersembunyi di sana. Tidak lama kemudian, John dan dua murid itu pun juga tiba di gereja. Di sana, John ditemui oleh George, seorang remaja yang menjadi asisten pendeta yang selama ini menjaga para siswi. George memberitahu John bahwa jenazah yang rencananya akan dia makamkan sudah lebih dulu dipindahkan dan dikuburkan oleh seorang koki yang dulunya bekerja di sana. Dan koki itu kini telah pergi meninggalkan gereja. Singkat cerita, 13 wanita cantik juga tiba di depan gereja untuk mencari perlindungan. Mereka, ya kita sebut saja para bunga, dari rumah bordil di distrik Meranengking. Mereka datang ke sana mencari sang koki gereja yang sudah kabur meninggalkan gereja. Mereka dijanjikan bahwa gereja ini di bawah perlindungan pihak barat, sehingga aman dari tentara Jepang. Namun George mengusir mereka, dan dia tidak mengizinkan mereka untuk masuk. Namun mereka tetap memaksa untuk masuk, dengan memanjat dinding tembok pagar gereja. Sehingga apa daya George tidak dapat menghentikan mereka. John yang mengetahui kedatangan mereka pun menyambutnya dengan sukacita. Para bunga itu diberikan ruang persembunyian di basement bawah tanah dapur gereja. Keesokan paginya, satu orang tentara Cina yang diketahui bernama Mayor Lee. Dia membawa satu rekannya yang terluka parah. George lalu mengantar mereka ke ruang bawah tanah, ruang di mana para bunga itu bersembunyi. Mayor Lee kemudian meminta para bunga itu untuk menjaga dan merawat rekannya yang sekarat karena kehabisan banyak darah akibat perang melawan Jepang. Setidaknya hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini, membawa rekannya ke tempat yang layak sebelum rekannya meninggal. Lalu setelah itu dia pun beranjak pergi untuk meninggalkan gereja itu. Ya, 长得真好看。手毛圈还没得长全呢。 Di salah satu ruangan dia mendengar dan melihat para murid yang sedang berdoa bersama untuk keselamatan mereka. Seketika itu juga air matanya pun menetes melihat para siswa itu. Dia kemudian mengeluarkan sepatu dari tasnya yang merupakan milik salah satu murid yang dia temukan di jalan, membersihkannya dan menyimpannya di depan pintu ruangan. Lalu dia pun beranjak pergi. Keesokan harinya mereka yang mengira gereja sebagai tempat yang aman, justru sebaliknya. Para tentara Jepang datang ke sana, menembak salah satu murid, mendobrak masuk ke dalam gereja dan berusaha menangkap para murid untuk melampiaskan nafsu mereka. Para murid pun segera berlari bersembunyi di tempat persembunyian mereka. Para murid yang tidak sempat menjangkau ke tempat persembunyian bawah tanah pun akhirnya harus bersembunyi di salah satu ruangan.
namun berhasil dimasuki oleh tentara Jepang. Mereka ketakutan, berlari dan berupaya untuk menyelamatkan diri dari para tentara Jepang yang berusaha untuk memperkosa mereka. Mereka berteriak, meronta dan meminta pertolongan. Namun apa daya, nafsu tentara Jepang sudah diubun-ubun. John yang bersembunyi dalam kamar mendengar teriakan para murid. Dia kemudian memberanikan diri untuk keluar menyelamatkan mereka dengan menyamar sebagai seorang pendeta. Dia kemudian mengibarkan bendera palang merah besar dan meminta tentara Jepang untuk tidak berbuat hal yang tidak pantas dalam gereja. Sesaat para tentara Jepang itu pun berhenti dan para murid kemudian berlari dan bersembunyi di belakangnya. Lalu seorang tentara Jepang mendekatinya dan memotong bendera yang dipegangnya, lalu kembali mengejar para murid yang berlari ketakutan. John yang mencoba menolong mereka pun diserang dan pingsan. Satu dari siswa itu pun akhirnya harus meregang nyawa. Lalu tiba-tiba dor. Dua tentara Jepang itu tewas dengan peluru menembus tubuhnya, disniper oleh Mayor Lee. Mendengar itu, para tentara Jepang pun langsung pergi meninggalkan gereja untuk menyerang Mayor Lee. Meskipun hanya seorang diri, namun Mayor Lee tetap berjuang melawan para pasukan Jepang sampai titik darah penghabisan. Setelah insiden itu, kolonel Jepang bernama Hasegawa selaku penanggung jawab keamanan di wilayah itu mendatangi gereja ditemani dengan Mr. Meng yang merupakan ayah dari salah satu murid gereja. Dia dulunya bekerja di Departemen Lalu Lintas Nanking. Karena itu Jepang mempekerjakannya untuk membantu mereka dalam perbaikan jalan-jalan yang rusak pasca perang. Mr. Meng dengan terpaksa menjadi antek tentara Jepang demi menyelamatkan anaknya. Mewakili tentara Jepang, Kolonel Hasegawa meminta maaf atas insiden tersebut kepada John. Dan dia berjanji akan menjamin keamanan gereja dan para murid. Dia juga menempatkan para tentara Jepang bersenjata untuk menjaga dan melindungi mereka. Memberikan bahan makanan untuk para murid agar mereka tidak kelaparan. Dia kemudian memberitahu John bahwa dia akan kembali dalam beberapa hari ke depan. Lalu dia dan pasukannya pun pergi meninggalkan gereja. Scene selanjutnya, John dan para murid lainnya memakamkan dua rekan mereka yang tewas. Father John, you won't leave us, will you? Para bunga yang bertemu dengan para murid mengungkapkan penyesalan mereka dan meminta maaf karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa saat tentara Jepang menyerang mereka.
Keesokan harinya, Mr. Meng mendatangi gereja untuk mengunjungi anaknya. John kemudian meminta bantuannya untuk mencarikan suku cadang dan beberapa peralatan yang akan dia gunakan untuk memperbaiki truk yang rusak yang ada di gereja, yang rencananya nantinya akan dia gunakan untuk pergi meninggalkan kota Nanking. 菩萨，解答这困难。 Singkat cerita, hari berikutnya John diberi kabar bahwa dua bunga menyusup keluar gereja dan pergi ke rumah bordil untuk mengambil barang mereka. Khawatir akan keselamatan mereka, John ditemani George pun memutuskan untuk menyusul dan mencari mereka. Di saat yang sama, dua bunga itu sedang bersembunyi dari kejaran para tentara Jepang. Namun akhirnya satu rekannya pun tewas tertembak, dan satu lainnya tertangkap dan menjadi pelampiasan nafsu mereka. Karena berusaha melawan, dia pun tewas di tangan tentara Jepang. John dan George yang tiba di sana sudah terlambat. Menemukan mereka sudah tidak bernyawa. Mereka pun kembali ke gereja memberitahu rekan mereka bahwa mereka berdua sudah meninggal. Namun John menyampaikan mereka meninggal akibat dari peluru nyasar dan bukan karena mereka dibunuh. Scene selanjutnya, Mr. Meng menemui John di gereja dan memberinya sejumlah peralatan dan suku cadang truk sesuai permintaan John. Dia juga memberikan John surat izin keluar kota Nanking, yang tadinya surat izin itu akan dia berikan kepada putrinya. Namun putrinya tidak mau meninggalkan Nanking tanpa murid-murid lainnya. Maka dia pun tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan mereka semua. Kini dia menaruh harapan besar kepada John sebagai harapan satu-satunya yang bisa menyelamatkan putrinya dan murid lainnya untuk keluar dari kota Nanking. In the eyes of my daughter, I'm a bad man, a traitor. Thank you for this. You're a good man. Setelah itu, John yang dibantu George pun segera memperbaiki truk yang rusak itu. Keesokan harinya, Kolonel Hasegawa pun kembali mengunjungi gereja dan meminta para murid untuk bernyanyi paduan suara untuknya. Namun secara tidak sengaja, satu wanita bunga yang bersembunyi di belakang para murid terlihat oleh tentara Jepang. Karena dia berusaha menangkap kucing kesayangannya yang lepas dan berlari ke arah para murid. Agar tidak ketahuan, maka salah satu murid pun beralasan pada tentara Jepang bahwa dia adalah murid yang tidak diikutkan untuk bernyanyi karena dia kehilangan pakaian seragamnya. Namun karena sudah terlihat, akhirnya dia harus bergabung dengan para murid. Kolonel Hasegawa memberitahu John bahwa mereka akan mengadakan perayaan kemenangan atas suksesnya mereka menduduki kota Nanking. Untuk itu dia mengundang secara resmi para murid untuk dapat tampil menjadi paduan suara dalam acara dimaksud. Namun John menolaknya dengan alasan para murid itu sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Rumah mereka hancur dan mereka tidak memiliki apapun akibat dari pendudukan Jepang di kota Nanking. Dan alangkah kejamnya jika Jepang meminta mereka untuk ikut merayakan kemenangan bersama Jepang atas hancurnya hidup mereka. John meminta kepadanya untuk mempertimbangkannya kembali. Namun Kolonel Hasegawa menjawabnya, dia hanya menjalankan perintah militer. Tomorrow at 4 in the afternoon, a car will come to pick up the students. Please remember. Dan terungkap bahwa Kolonel Hasegawa memberikan bahan makanan untuk para murid dan menugaskan para tentara Jepang untuk menjaga mereka hanya skenario belaka. Mereka sebenarnya mengurung para murid agar tidak meninggalkan gereja sampai hari perayaan itu tiba. Kemudian salah satu tentara Jepang itu menghitung jumlah murid yang kini berjumlah 13 orang. Dan salah satu dari bunga itu memberitahu mereka jika undangan tentara Jepang itu hanyalah mimpi belaka. Kenyataannya para murid sebenarnya akan diminta menyanyi dan menjadi wanita penghibur bagi para pejabat-pejabat Jepang lainnya dalam acara perayaan nanti. Di malam harinya para siswi itu berkumpul dan salah satu dari mereka mengatakan kepada rekannya, "Kita tidak akan biarkan orang Jepang melukai kita lagi."
Sehingga dalam kebersamaan mereka pun memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan berencana melompat dari salah satu tower gereja. Namun John dan para bunga kemudian menghampiri mereka dan meminta mereka untuk tidak melakukan hal bodoh. Dan secara mengejutkan para bunga itu memberitahu mereka, "Kalian jangan khawatir, kalian memiliki kami untuk melindungi kalian. Kami tidak akan membiarkan orang Jepang melukai kalian lagi. Kami yang akan menggantikan kalian untuk memenuhi undangan tentara Jepang itu." 哪儿我也听你们去，给我做点噻，快说嘞！啊，听到了，我们会听你们去，听见了，我听你去。 All right, we'll make it fun. Calm down. Sehingga akhirnya para murid itu pun berhasil mereka selamatkan. Lalu kemudian para bunga itu juga berkumpul dan saling menyemangati satu sama lain karena mereka bersedia berkorban demi menyelamatkan para murid. 我们干脆就去做一件顶天立地的事，改一改这自古以来的毛病。我听说，我跟你去，带我一个。我也去。我跟你在一条火船上待了3年，明儿我们姐妹也去做一件有情有义的事。都说婊子无情，婊子无情的，我们都去。 Mereka kemudian terlihat mulai mendandani diri mereka dan diberi pakaian seragam oleh para murid. Dengan kalian John sebagai pengurus jenazah, dia menyesuaikan riasan mereka dan memotong rambut mereka agar tampak seperti para murid. Namun kemudian George menghitung jumlah mereka yang hanya berjumlah 12 orang. Sementara sehari sebelumnya tentara Jepang menghitung mereka berjumlah 13 orang. Mereka tidak mungkin meminta satu murid untuk ikut pergi bersama mereka, karena sama halnya sia-sia mereka menggantikannya. Namun akan menjadi masalah besar jika Jepang sampai tahu. George pun akhirnya memutuskan bersedia berkorban untuk didandani sebagai perempuan agar jumlah mereka genap 13 orang. John kemudian mengingatkan kepada George akan konsekuensi yang akan dihadapi atas keputusannya ini. Namun George mengatakan, sebelum pendeta meninggal dia diminta untuk selalu menjaga dan melindungi para murid. Untuk itu dia sangat berharap dan memohon kepada John untuk mendandaninya dan membuatkannya rambut palsu agar dia terlihat seperti para murid. Diselimuti rasa haru dan sedih, John pun mendandaninya. John menyadari bahwa saat ini adalah hari terakhir dia bersama dengan George. Keesokan paginya John menyarankan kepada George agar sebelum sampai ke tujuan mereka dia harus berusaha untuk kabur, karena dia benar-benar seharusnya tidak pergi ke sana. Namun George mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan itu, karena jika dia melakukan itu maka tentara Jepang akan tahu. Dia akan tetap pergi ke sana sampai tujuan. Dengan begitu maka John akan memiliki cukup waktu untuk keluar dari gereja dan pergi meninggalkan kota Nanking bersama para murid. Para bunga kemudian membuat pisau dari potongan kaca jendela yang mereka pecahkan dan menyembunyikannya ke dalam pakaian mereka. Dan saatnya pun tiba. Para tentara Jepang terlihat datang untuk menjemput mereka. 早くここから去れ。最後に娘に会いたいです。いいですか？あなた約束したじゃないですか。うるさい。Diselimuti kesedihan dan berlinang air mata, 13 bunga itu pun satu persatu naik ke atas truk. Lalu mereka pun dibawa pergi. 娘の顔を見ることはできたか。
John kemudian mengangkut para murid ke truk yang telah dia perbaiki, menyembunyikan mereka di bawah tumpukan peti, lalu pergi membawa mereka meninggalkan gereja dan keluar dari kota Nanking. Film pun diakhiri dengan truk terlihat melaju di jalan raya sepi menuju barat dan menjauh dari kota Nanking. Tidak dijelaskan bagaimana nasib para bunga dan para murid di akhir film ini. Guys, cinta dan pengorbanan adalah hal yang benar-benar abadi. Tidak peduli perang atau bencana atau apapun yang terjadi. Pesan utama dari cerita film ini adalah bagaimana semangat kemanusiaan ditampilkan pada masa perang. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video On The Gadget selanjutnya. See you, bye-bye.